Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya mengamati kegiatan observasi kelas atau supervisi kelas. Ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan Ya. Dan mengapa kita melakukan percakapan praobservasi ini, yang mana sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, Ya, Pak. agar lebih siap dan percaya diri untuk memberikan pelajaran terbaik kepada murid. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dalam percakapan kita hari ini. Ya, Pak. Bagaimana perasaan Ibu saat akan saya lakukan observasi kelas nanti? Perasaan saya sangat senang karena nantinya saya akan mengetahui hal-hal apa saja yang sudah baik dan yang masih perlu diperbaiki sebagai guru. Ya, oke. Baik Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu melalui pembelajaran ini menuntut murid untuk mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya. Murid dapat menginterpretasi persamaan dan ketidaksamaan linier, nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan ketidaksamaan linier aljabar lainnya. Ya, oke. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu ya? Iya, kurang seperti itu. Oke. Nah sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau lakukan? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu tentang aspek pengetahuan dan keterampilan, Pak. Oke. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai ini pada aspek pengetahuan dan keterampilan Bu ya? Iya, Pak. Selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas ya? Iya. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, maupun metode pembelajarannya Bu. Oke. Untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning dan metode diskusi kelompok serta tanya jawab dan penugasan, Pak. Oke. Jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan, begitu ya Bu ya? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan PowerPoint, video pembelajaran serta lembar LKPD, Pak. Baik Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa? Kebetulan saya ada jadwal hari Kamis nanti, Pak. Hari Kamis ya? Dari kelas 10-2 jam ke-1 dan ke-2. Oke, baik. Baik Bu Anggun. Ya. Saya akan datang lagi untuk melakukan observasi kelas sesuai dengan jadwal yang disepakati Bu ya. Iya, Pak. Dan akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Iya, Pak. Serta melakukan kegiatan pasca observasi kelas ya, sebagai kegiatan akhir supervisi akademik yang nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik. Iya Pak, siap Pak.
Baik Bu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pra observasi ini, hal apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang hal-hal apa saja yang harus saya persiapkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas nanti, Pak. Baik Bu Anggun, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya dalam pra-observasi ini. Iya, Pak. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan observasi pada hari Kamis nanti, Bu ya. Iya, siap, Pak. Oke. Baik Bu Anggun, saya ucapkan terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini berjumpa dengan Ibu, ya. Tadi sudah baca doa di lapangan? Ya. Oke. Kemudian Ibu akan melakukan presensi dulu ya sebelum kita mulai belajar. Abi Pramana. Ayo. Oh, ada. Adek Fibriansah. Mana, Dek? Oke. Kalian yang membuat 2 atau 3 peraturan kita untuk belajar hari ini. Kalian sudah punya kelompok? Belum? Tema hari ini adalah tentang nilai mutlak, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Murid dapat menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Waktu kalian SMP, kalian pasti sudah pernah belajar tentang aljabar. Iya apa tidak? Iya. Di sini ada apa persamaan linear, bentuk linearnya satu variabel. Coba kayak mana? Sebutkan atau tuliskan contoh bentuk linear satu variabel itu yang kayak mana? Ada? Ada yang tahu? Coba. Ada yang masih ingat? Kita agak flashback sedikit ya. Misalnya ini 5x. Ini adalah namanya arti dari mutlak itu apa? Mutlak. Sekarang coba perhatikan, itu ada konsep. Kelihatan yang belakang ya? Yang dua. Oke, 2 ya. Kemudian 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan dengan 3 langkah ke depan. 1. Ada lagi? Berapa? 4 langkah ke belakang. Oke, 11. Yang pertama dia diam, ya kan? Dari diam dia 2 langkah ke depan. Kemudian kemana lagi dia? Dari sini dia 4 langkah ke belakang. Dari posisi ini dia 3 langkah ke depan. Dari posisi ini dia 2 langkah ke belakang. Dapatlah dia 11. Kemudian dari posisi terakhir anak pramuka tersebut ada 1 langkah ke belakang. Tadi siapa jawab 1? Si Kespi. Beri hapus dulu nak. Benar ya ternyata jawabannya ya. Belakang dia berarti ke arah negatif. Maka dia nilainya di sini negatif ditambah negatif 4. Dari sini ditanyakan siapa yang bisa menemukan keanehan ada di angka tersebut. Berapapun nilai mutlak itu pasti dia hasilnya pasti positif. Ini sebagai berikut. Teman-teman ibu pakainya halaman 6. Iya nak. Di situ di bawah sendiri, di bawah paling bawah sendiri, bahwa persamaan nilai mutlak itu di atasnya
mana X apa yang merupakan selisih suhu A aktual dengan suhu ideal dalam satuan Fahrenheit. Nilai ini dapat bernilai positif atau negatif. Belum? Silakan dikerjakan. Sebagai hasil diskusi nomor A. Nomor 1A. Baiklah, saya akan menuliskannya di papan tulis. Baiklah teman-teman, Coba perhatiannya. di sini soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. A. Nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan 3. Jadi kita akan menjawab soal yang pertama untuk X-nya lebih besar dari 0. Di sini nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan 3. Jadi X ditambah 5 sama dengan 3. Nilai X sama dengan 3 kurang, kita menyelesaikan X kurang dari 0. Nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan min 3. X ditambah 5 sama dengan min 3. Jadi nilai X sama dengan min 3 dikurang 5. X sama dengan min 8. Apakah ada pertanyaan? Jelas? Jelas? Oke. Dan kita akan mengujinya memenuhi atau tidak. Ya. Untuk X sama dengan min 2, nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan 3. X-nya adalah min 2. Min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Itu memenuhi. Untuk X sama dengan min 8. Nilai mutlak X sama dengan ditambah 5 sama dengan 3. Nilai X-nya adalah min 8. Jadi nilai mutlak 8 ditambah 5 sama dengan min 3. Nilai mutlak min 3 sama dengan 3. Itu memenuhi semua. Jadi nilai himpunannya adalah min 2 dan min 8. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai mutlak bernilai positif. Kalau yang kita kerjakan barusan adalah tentang persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat variabel X di dalam tanda mutlak. Yang mana tanda mutlak? Yang kedua ini ya, ini namanya nilai tanda mutlak. Sampai sini jelas? Apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah. Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Padli, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Musi Banyuasin dari SMA Negeri 2 Babat Supan. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Anggun Mustika selaku guru yang sudah diobservasi, dan Ibu Marlina sebagai pengajar praktik pada Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Musi Banyuasin. Yes. Baik, Bu Anggun, Ya, Pak. apakah sudah siap kita memasuki sesi pasca observasi? Siap. Ya, oke. Sepertinya senang sekali Bu hari ini, Bu. Jelas dong. Iya. Baik, Bu. Kita langsung saja, Bu ya. Ya, Pak. Pada percakapan observasi hari ini ya, saya akan memberikan pertanyaan ringan kepada Ibu terkait hasil observasi yang sudah Ibu lakukan pada minggu kemarin, Bu ya. Siap, Pak. Nah, adapun Bu, tujuan
dilakukan kegiatan pasca observasi ini untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar di kelas. Itu Bu ya. Ya. Kira-kira Ibu sudah siap belum Bu? Siap Pak. Oke, baik Bu ya. Ya. Adapun Bu pertanyaan pertama nih Bu. Ya. Santai Bu. Iya. Jangan grogi. Bagaimana perasaan Ibu terkait observasi yang sudah dilaksanakan di kelas Bu? Saya sangat senang sekali dan lega karena observasi yang saya lakukan sudah berjalan sangat lancar. Ya, alhamdulillah kalau begitu Bu ya. Iya. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan dan juga strategi apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Bu pada saat mengajar? Untuk area pengembangan yaitu pada area pengetahuan dan keterampilan Ya. dan strategi yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning serta metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan Pak. Ya baik Bu ya, jadi untuk area pengembangannya itu pada pengetahuan dan keterampilan begitu Bu ya. Iya Pak. Dan juga strategi yang Ibu terapkan ketika mengajar itu menggunakan model pembelajaran problem based learning Bu ya. Iya. Terus metodenya diskusi kelompok, tanya jawab dan diskusi begitu Bu ya. Ya. Nah kira-kira Bu, apa yang sudah baik dan perlu Ibu perbaiki ini? Menurut saya yang sudah baik, saya sudah melaksanakan pembelajaran Ya. berdiferensiasi di kelas dan yang perlu ditingkatkan lagi dalam proses pelaksanaan yaitu kegiatan pembelajaran agar lebih efektif lagi Pak. Baik Bu, menurut Ibu seberapa efektif area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu Bu? Menurut saya kurang efektif Pak. Jadi kurang efektif Bu. Iya. Kira-kira Bu, kalau saya kasih angka Bu ya, Iya. antara 1 sampai 10, itu Ibu berada di level mana Bu ketika mengajar? Sepertinya di level 6 Pak. Di level 6. Iya. Baik Bu. Bagaimana Ibu merasa kurang efektif Bu dalam kegiatan pembelajaran di kelas ini Bu? Bisa Menurut saya itu saya kurang melibatkan murid secara aktif pada proses pembelajaran sehingga murid itu cenderung pasif Ya. dan ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terlewati. Baik. Kira-kira ini Bu, Iya. apa saja dalam proses pembelajaran yang harus atau Ibu perlu perbaiki Bu? Menurut saya saya mendominasi kegiatan pembelajaran atau teacher center Ya. dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terlewati Pak. Ya baik. Kira-kira nih, Iya. apa ide Ibu ya untuk memudahkan apa yang harus diperbaiki itu agar lebih mudah tercapai Bu? Ini Pak, saya akan mempelajari RPP-nya terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dan Ya. lebih berpusat pada murid dalam kegiatan pembelajaran agar murid lebih berpartisipasi lebih aktif Pak. Ya baik. Terkait berpartisipasi Bu ya, nah itu bagaimana Bu cara Ibu agar murid itu lebih berpartisipasi aktif lagi Bu dalam kegiatan pembelajaran? Saya akan mengoptimalkan pembelajaran yang berdiferensiasi Ya. Pak, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan gaya belajar murid serta memanfaatkan media pembelajaran seefisien mungkin serta yang bervariasi Pak. Baik Bu ya. Dari ide tadi, mana yang memungkinkan untuk segera Ibu lakukan? Sepertinya semuanya akan saya lakukan Pak. Wah luar biasa sekali nih Bu Anun ya. Iya Pak. Ini semuanya akan Ibu lakukan Bu ya. Iya Pak. Wah ini baru guru hebat ini.
Baik Ibu Anggun, tadi kan Ibu akan melakukan semua Bu ya. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya, apa saja langkah-langkah ya yang akan Ibu lakukan ya dari solusi yang sudah Ibu pilih untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Oke, pertama-tama saya akan mempersiapkan RPP-nya terlebih dahulu. Sudah pasti itu RPP yang telah berdiferensiasi. Iya. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP. Iya. Memilih model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dan memanage waktu dengan baik serta berkonsultasi dengan rekan sejawat dan akan meminta saran atau masukan kepada rekan sejawat juga Pak. Wah, luar biasa nih Bu ya. Iya. Tindak lanjutnya itu merupakan tindak lanjut ke depannya Bu ya. Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah sekarang Bu, itu kan Bu akan melakukan tindak lanjut ke depannya Bu. Iya. Nah yang mau saya tanyakan itu apa Bu ukuran keberhasilan Bu ya dari tindak lanjut yang akan Ibu lakukan itu ke depannya Bu? Apabila semua murid itu Pak sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran Pak. Baik Ibu. Nah terkait rencana tindak lanjut tersebut Bu ya, ini kalau saya berikan skala angka Bu ya, Iya Pak. 1 sampai 10 nih Bu. Iya. Kira-kira Ibu ingin meningkatkan itu menjadi level berapa Bu ketika Ibu mengajar di kelas Bu? 9. Wow, luar biasa nih. Kalau bisa 10 Bu. Iya Pak, harus. Iya. Baik. Ini Bu ya, kan terkait tindak lanjut tadi Bu ya. Iya Pak. Kira-kira Iya. kapan nih rencana Ibu akan melakukan aksi tersebut Bu? Hari Kamis Pak, sepertinya. Kamis depan? Kamis, iya, Kamis Atau depan. Kamis ini Bu? Kamis depan Pak. Kamis depan Bu. Baik Bu ya. Selanjutnya nih Bu, Iya Pak. kira-kira nih Bu, dari aksi Ibu tersebut siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana tersebut? Sepertinya Ibu Mei, karena Ibu Mei sudah melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas Pak. Baik ya, jadi Bu Mai yang bisa membantu Ibu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke Bu, semoga bisa terwujud Bu ya rencananya Bu ya. Nah ini Bu ya, dari percakapan kita ini Bu ya, Iya. kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan Bu? Saya mendapatkan gambaran tentang hal-hal apa saja yang perlu saya lakukan atau saya perbaiki dan saya tindak lanjuti ke depannya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini Pak. Baik, jadi intinya seperti itu Bu ya. Iya Pak. Oke. Baik Bu Anggun ya. Saya tunggu cerita reflektifnya ya. Iya, Pak. Setelah Ibu melaksanakan rencana tindak lanjut itu. Iya. Jadi nanti kita ketemu kembali Bu ya. Siap. Karena saya benar-benar ingin mendengarkan Iya Pak. terkait aksi rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan Bu ya. Iya Pak. Terutama pada area pengembangan yang sudah Ibu jelaskan tersebut Bu ya. Siap Pak. Jadi tindak lanjut tersebut ya memang harus benar-benar dilaksanakan Bu ya. Siap Pak. Oke. Baik Pak Anggun, Iya. mungkin cukup sampai di sini dulu percakapan observasi kita Bu ya. Iya Pak. Nah di sini Bu saya mau bertanya nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini Bu? Perasaan saya sangat senang sekali Pak. Iya. Dan Senang, Bu, lega. ya? Dan lega. Iya. Alhamdulillah kalau begitu Bu ya. Iya. Baik Bu Anggun, mungkin itu saja Iya Pak. ya percakapan kita hari ini karena saya mau masuk kelas nih Bu. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, deh, top banget untuk hari ini. Jadi apa yang dilakukan secara keseluruhan sih udah bagus ya, udah sesuai dengan prinsip coaching yang dilakukan ya, sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam observasi yang dilakukan. Jadi yang dibahas adalah observasi pada saat Pak Padi melakukan observasi. Jadi tapi perlu satu yang diingat, yang melakukan observasi adalah Pak Padri.
Ibu sebagai orang yang diobservasi ya, bukan observasinya yang melakukan observasi. Nah itu satu ya. Dan selanjutnya yang dilakukan Pak Fadli itu udah bagus benar sih ya. Cuman memang ada ada sedikit yang perlu diperbaiki lagi. Yang namanya diperhatikan kan, yang seperti ini pasti ada yang kelupaan. Jadi yang pertama, jadi coaching yang dilakukan pasca observasi ini sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Jadi yang pertama Pak Fadli kan membangun dulu kemitraan antara Bu Anggun sama Pak Fadli. Artinya kalau kemitraan sudah jalan, Bu Anggun ini leluasa gitu, leluasa untuk curhatnya seperti itu ke Pak Fadli. Jadi tidak ada rasa oh ini Pak Fadli ini lebih dari saya gitu seperti itu. Jadi itu sudah dibangun oleh Pak Fadli untuk kemitraan. Nah selanjutnya adalah proses kreatif. Nah proses kreatif ini itu harus memang dari coachnya yang di sini harus dari Pak Fadli ya. Nah di sini percakapan ini sudah dua arah sudah ya, percakapan dua arah. Mungkin mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Bu Anggun ya sudah didengarkan. Hanya mungkin Pak Fadli itu apa yang diutarakan oleh Bu Anggun itu harusnya diulang. Saya tadi Bu Anggun bilang bahwa saya harus melakukan pembelajaran yang seperti ini. Harusnya apa yang diungkapkan oleh Pak Fadli diulang lagi, diulang. Terus akhirnya itu tertanam di Bu Anggun. Oh ini loh yang harus saya lakukan tanpa memberikan solusi. Hanya mengulang apa yang dibicarakan oleh Bu Anggun itu. Setelah ini saya mau melakukan ini di hari Selasa, harusnya diulang di hari Kamis. Diulang terus. Artinya itu nanti tertanam tanpa dikasih oh kamu harus melakukan ini. Setidaknya apa yang diucapkan oleh Pak Fadli itu tertanam dengan kalau kata orang seperti apa yang dilakukan Buya itu menghipnotis tapi tanpa sadar kan. Nah jadi tertanam di benak Bu Anggun itu ini yang harus dilakukan ini gitu. Itu hanya masukan kurang sedikit tapi percakapan dua arah untuk memenuhi prinsip coaching itu sudah ada ya. Nah satu lagi memaksimalkan potensi. Apa yang ada di Ibu Anggun ini harusnya memang dikorek-korek terus oleh Pak Fadli ya yang di sini. Percakapan menghasilkan tindak lanjut sudah. Tadi sudah kan tindak lanjut bahwa saya harus melakukan hari Kamis ya. Terus pembelajaran harus saya lakukan dengan ya berdiferensiasi tadi ya, maupun konten produktif ya yang tadi. Nah percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat sudah jadi yang diobservasi ini sudah memberikan solusi kesimpulan untuk yang akan dilakukan ke depannya itu sudah secara keseluruhan. Apa yang dilakukan Pak Fadli itu udah bagus benar ya, tapi itulah tadi mungkin saya masukkan sedikit ya nggak mungkin lah ya kita seperti ini, tetapi kolaborasi antara Bu Anggun sama Bu Fadli udah bagus, udah sesuai benar, jadi udah pantas kalau mau menjadi kepala sekolah. Nah benar kan Bu? Jadi mungkin jadi pemimpin pembelajarannya istilahnya seperti itu ya. Pemimpin pembelajaran ya di sekolah ini. Jadi sebagai pemimpin pelajaran di sekolah ini udah patut, udah benar ya. Nah jadi pasca ini sudah dilakukan benar-benar ya. Tadi Pak Fadli sudah menanyakan apa yang dilakukan pada saat mengajar ya. Sudah itu apa indikator ketercapaian sudah juga. Terus kalau sekarang Bu Anggun ini belum merasa ada yang kurang, sudah merasa refleksi tadi ya. Pak Fadli sudah melakukan refleksi terhadap Bu Anggun tadi menggunakan pertanyaan pemantik tadi ya. Sekarang Bu Anggun ngerasa udah level berapa, mau dinaikkan menjadi level berapa. Sekarang level 6 mau dilakukan level 9. Jadi harusnya tadi pada saat Bu Anggun memberikan bahwa level 9. Nah level 9 ini apa yang harus dilakukan secara konkret, walaupun tadi sudah kan, tapi secara konkret itu pembelajaran seperti apa, diferensiasi ya, harus mendetail yang seperti itu. Tapi tadi sudah ya.
sudah menyentil ke arah sana. Jadi itulah tadi akhir dari ini sudah memberikan solusi dari Bu Anggun yang terungkap oleh Bu Anggun sendiri. Nah, jadi kalau sudah seperti ini gimana Bu Anggun rasanya? Kalau kita coaching ini kan supervisi namanya. Supervisi itu kalau dilakukan seperti ini gimana? Kayaknya enak lah Bu. enak. Nah, lebih itu ke arah lagi. ya, jadi tidak kalau selama ini kita supervisi ada ini conteng gini-gini kan, Ya. ada ini. Kalau kayak gini jadi lebih ke Kalau arah Bu. kalau seperti ini tanpa terasa tertekan kita Iya, ambil benar. saja karena ada prinsip kemitraan tadi Nah. sesama teman. Maksudnya supervisi itu tidak seperti yang kemarin kalau mau dilaksanakan, ayo kita mau supervisi. Rasanya sudah deg-degan ya, Bu. sudah deg-degan. Aduh, apa yang harus dilakukan? Kalau seperti ini kan apa yang kurang dikasih ini mungkin masukan dari akhirnya yang merasakan kurang ini, oh ini berarti saya kurang gitu. Ini yang harus saya lakukan, yang harus dilakukan oleh Bu Anggun. Oke, di good job ya. Jadi untuk ini Pak Padli, semoga juga berhasil juga Bu Anggun ya. Jadi itu umpan balik dari saya sekitar itu. Tapi secara keseluruhan baik, udah bagus, udah top, udah bisa menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.